Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, lagi-lagi kita berjumpa di perkuliahan psikologi belajar. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep teori belajar menurut teori Jean Piaget. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok. Yang pertama ada Ferry Andrian, Angger Slamet Sukmajati, Tutik Wahyuningsih, dan Ramadhani Nikmatullah. Cukup untuk perkenalannya. Sekarang kita akan mulai kepada pembahasan. Dimohon disimak, jangan ngantuk loh ya. Selamat menonton dan semangat membaca. Untuk pembahasan yang pertama tentang biografi Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan, sedangkan ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Waktu mudanya, Piaget sangat tertarik pada alam. Ia suka mengamati burung-burung. Burung apa teman? Maaf, mari kita lanjutkan. Ia juga suka mengamati ikan dan binatang-binatang di alam bebas. Itulah sebabnya ia sangat tertarik pada pelajaran biologi di sekolah. Pada waktu umur 10 tahun, ia sudah menerbitkan karangannya yang pertama tentang burung pipit albino dalam majalah Ilmu Pengetahuan Alam. Piaget juga mulai belajar tentang moluska dan menerbitkan seri karangannya tentang moluska. Karena karangan yang bagus, pada umur 15 tahun, ia sudah ditawari suatu kedudukan sebagai kurator moluska di Museum Ilmu Pengetahuan Alam di Geneva. Wah, hebat sekali dia. Masih kecil sudah ditawari pekerjaan. Mari kita lanjut. Tapi ia menolak tawaran tersebut karena ia harus menyelesaikan sekolah menengah lebih dahulu. Perkembangan pemikiran bisa banyak dipengaruhi oleh Samuel Cornat sebagai bapak pelindungnya, seorang ahli dari Swiss. Cornat mengamati bahwa Piaget selama masa remaja sudah terlalu memusatkan pikirannya pada biologi. Menurutnya, ini dapat membuat pikiran Piaget menjadi sempit. Oleh karena itu, si Cornat ini ingin mempengaruhi Piaget dengan memperkenalkan filsafat. Ini semua membuat Piaget mulai tertarik pada bidang epistemologi, yaitu suatu cabang filsafat yang mempelajari soal pengetahuan. Apa itu pengetahuan dan bagaimana itu pengetahuan diperoleh. Dan Piaget akhirnya berkonsentrasi pada dua bidang itu, biologi dan filsafat pengetahuan. Pada tahun 1916, Piaget menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang biologi di Universitas Newcastle. Terus kemudian pada umur 21 tahun, Piaget menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh doktor filsafat. Setelah mempelajari dan tertarik dengan ilmu biologi, lalu kemudian ia mengalihkan fokusnya ke perkembangan intelektual, termasuk tahap perkembangan anaknya sendiri, dan mulai pengaruh besar pada konsep kognitif dalam perkembangan kepribadian. Piaget, ahli biologi yang memperoleh nama sebagai psikolog anak karena mempelajari perkembangan intelijensi, menghabiskan ribuan jam mengamati anak yang sedang bermain dan menanyakan mereka tentang perilaku dan perasaannya. Ia tidak mengembangkan teori sosialisasi yang komprehensif, tetapi memusatkan perhatian pada bagaimana anak belajar, berbicara, berpikir, bernalar maksudnya, dan akhirnya membentuk pertimbangan moral. Bersama dengan istrinya yang bernama Valentine Catenay yang menikah pada tahun 1923. Awal mulanya ia meneliti anaknya sendiri yang lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931. Dan dari hasil pengamatan tersebut dipublikasikan dalam The Origins of Intelligence in Children dan The Construction of Reality in the Child.
pada bab yang membahas tahap sensorimotor. Dalam dekade hidup Piaget, saya suka salah bacanya. Dalam dekade hidup Piese, hingga akhirnya ia telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Jean Piese meninggal di Jenewa pada tanggal 16 September 1980. Ia adalah salah satu tokoh psikologi penting di abad ke-20. Demikian tentang biografi dari Jean Piese. Selanjutnya itu. Untuk teori selanjutnya adalah konsep teori belajar Jan Piaget. Jan Piaget adalah seorang psikolog yang fokus mempelajari cara berpikir anak-anak, sebab ia yakin dengan cara berpikir anak-anak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Piaget berpendapat bahwa ada dua proses yang terjadi dalam perkembangan kognitif anak, yaitu proses asimilasi dan proses akomodasi. Proses asimilasi yaitu menyesuaikan atau mencocokkan informasi yang baru diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya dan mengubahnya bila perlu. Sedangkan proses akomodasi yaitu menyusun dan membangun kembali atau mengubah informasi yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi yang baru dapat disesuaikan dengan lebih baik. Piaget menjelaskan 3 cara bagi anak untuk sampai pada cara mengetahui sesuatu, yaitu melalui interaksi sosial, pengetahuan fisik, dan logiko-matematikal. Jelas bahwa Jan Piaget memandang belajar sebagai suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi yang baru diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Ada 3 kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar, yaitu 1. Konkret, mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret atau dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan diotak-atik. Kedua, integratif, memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Untuk yang terakhir, hierarkis, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Baik, materi selanjutnya yaitu tahap-tahap yang ada pada konsep teori belajar Jean Piaget. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor. Pada usia ini, 0 sampai 2 tahun, individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar, atau dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini, individu dapat memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati, dirasakan oleh alat inderanya. Yang kedua, tahap-tahap pra-operasional. Usia 2-7 tahun, individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Usia 7-11 tahun, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang keempat, tahap operasional formal. Usia 11 tahun ke atas,
Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia atau kemungkinan dari dunia sebenarnya atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Yang kelima, menurut Bridges, ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi ialah pemaduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi baru, dan ekuilibrasi ialah penyesuaian secara seimbang terus-menerus yang dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Yang keenam, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi sudah berlangsung sejak kehidupan pada masa bayi. Pada saat seseorang tumbuh menjadi dewasa, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya dan akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Apabila seseorang menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi hingga sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Proses ini disebut asimilasi. Sebaliknya, apabila struktur kognitifnya yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima, maka proses ini disebut akomodasi. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir, kelebihan dan kelemahan pada teori JNPAC. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan teori JNPAC yaitu yang pertama menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi. Yang kelima, pembelajaran berpusat di otak. 6. Siswa belajar sesuai tahap perkembangannya. Berikutnya yaitu kelemahan dalam teori JNPAC. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, tidak dapat diukur hanya satu orang siswa saja, melainkan kita harus melihat kemampuan mereka. Yang keempat, kemampuan fungsi kognisi dari setiap siswa dianggap sama. Yang kelima, siswa tidak dapat menemukan gaya belajarnya sendiri. Dan yang terakhir, kuantitas kognisi lebih ditekankan daripada kualitas. Baik teman-teman, materi sudah selesai disampaikan. Jika memang ada yang belum paham, bisa diulang kembali videonya, atau nanti bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kita. Maaf atas kurang yang sudah kami berikan, dan maaf atas baik yang belum bisa kami berikan. Saya tutup. Untuk video kali ini saya cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.